Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu jenis sel elektrokimia, yaitu sel elektrolisis. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai sel elektrolisis, perhatikan tayangan video penyepuhan emas berikut ini. Ini barangnya dari perak gitu ya. Kalau yang disepuh kan umumnya ada perak, ada tembaga. Ini perak. Ini nunggu sampai merah dulu, sampai warna berubah. Tadi kan putih ya. Putih nunggu sampai merah. Kelas berapa sih, Kelas 3? Iya. Soalnya kebanyakan ibu kalau nyepuh, banyak orang praktek yang dari SMA lain juga itu sambil nanyakan dari apa dan alatnya apa, kebanyakannya gitu. Walaupun di video kan, kan ininya pakai apa bu, namanya apa. Iya, ntar sekalian. Jadi merah lagi. Pak, itu buang nang baju kang bekas suasa kotor. Itu banyak putih. Cara pembuatannya itu harus pakai emas murni. Paling enggak beli emasnya aja 150.000, belum obat-obatan yang lainnya. Itu cara praktek untuk membikinnya. Kalau ini kan cara penyepuhannya aja. Itu cairan apa? Ya itu cairannya harus ada praktek emasnya. Kalau ini kan untuk penyepuhan, cairannya yang mesti praktek, mesti beli dulu ada 150.000, belum DR keras, DR rak.
emas. Cara pembikinannya nanti tahu. Jadi awalnya emas bisa dibikin jadi air. Kalau ini kan cara untuk penyepuhannya aja, jadi barang putih bisa jadi kuning. Beda lagi. Itu apa Bu? Biji kan? Mana buah? Buah. Buah kelerek namanya. Buah apa? Buah kelerek. Kelerek. Kalau yang di SMA yang lain cara pembikinannya. Jadi makanya paling enggak minimal 5 orang atau 10 orang yang minggu satu lihat itu bikin cara prakteknya sekitar habis 250.000. Iya sih. Nanti kan biar tahu awalnya air bisa begini, bisa berubah warna tuh dari apa. Prosesnya caranya lama. Soalnya dibakar sih pakai api keras. Itu diapain? Disambling. Jadi warnanya kan begini biar agak mengkilap. Iya, mancing di YouTube. SMA 7, SMA 3 gitu doang. Ini pelajar kimia ya, pelajar IPA ya. Soalnya kalau cara emasnya harus yang asli sih Kak. Maksudnya emas sih semua asli. Yang LM logam mulia harganya kan mahal. Selesai tinggal masukin ke wadah kuning. Udah jadi kuning. Elektrolisis merupakan suatu proses yang memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Sel elektrolisis merupakan perangkat yang digunakan dalam proses elektrolisis yang terdiri atas sumber arus searah, elektrode, dan larutan elektrolit. Agar kalian lebih memahami mengenai proses sel elektrolisis, yuk kita lihat video penyepuhan logam tembaga berikut ini. Penyepuhan tembaga. Perhatikan, ini adalah rangkaian penyepuhan logam tembaga, di mana emas dijadikan sebagai anoda, sedangkan katoda
adalah tembaga. Ya, ini dihubungkan emas itu oleh kutub positif, sedangkan katoda tembaga dihubungkan kutub negatif. Kita jalankan ya saklarnya. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Di sini mulai terjadi aliran elektron dari kutub negatif melalui kabel bertemu dengan tembaga. Kemudian dia akan bertemu dengan AU3 positif. Dan seterusnya seperti itu. Sekarang kita lihat lebih jelas pada lingkaran yang hitam ini, apa yang terjadi pada katoda. Nah, perhatikan di sini, ini adalah atom AU yang berwarna gold, kemudian yang hitam ini ion AU3 positif, ion Cl-nya yang pink, elektron yang kuning, maka elektron yang mengalir akan bertemu dengan ion AU3 positif, kemudian menempel sebagai AU, jadi melapisi logam tembaga. Nah, perhatikan di lingkaran biru ini, apa yang terjadi pada anoda emas. Nah, di sini atom AU yang berwarna gold itu melepaskan 3 elektron, kemudian melalui kabel tadi menuju tembaga ya. Sehingga lama-lama atom AU ini akan berkurang. Nah, kalau ini didiamkan beberapa saat, maka terjadilah endapan emas yang melapisi logam tembaga. Dan emas yang berada pada anoda lama-kelamaan akan habis. Kita matikan. Reaksi-reaksi pada anoda sel elektrolisis merupakan reaksi oksidasi yang bergantung pada jenis anoda dan jenis anion. Jika anoda terbuat dari elektroda inert, contohnya platina, emas, grafit, maka reaksi di anoda bergantung pada jenis anion dalam larutan. Ion hidroksida, OH- teroksidasi jika elektroda yang digunakan merupakan elektroda inert. Reaksinya adalah 4 OH- menghasilkan 2H2O plus O2 plus 4 elektron. Ion negatif yang tidak mengandung oksigen seperti Cl-, Br-, dan I- akan teroksidasi. Menurut reaksinya, 2X- menghasilkan X2 plus 2 elektron. Ion sisa asam oksi seperti SO42-, NO3-, dan PO43- tidak akan teroksidasi, tetapi air yang akan teroksidasi. Reaksinya adalah 2H2O menghasilkan 4H plus O2 plus 4 elektron. Jika elektroda yang digunakan merupakan elektroda aktif, maka pada logam, anoda akan teroksidasi. Reaksinya adalah L menghasilkan Lx plus X elektron. Reaksi-reaksi pada katode sel elektrolisis merupakan reaksi reduksi dan hanya ditentukan oleh jenis kation dalam larutan. Jika kation dalam larutan berupa ion hidrogen H+, dari elektrolit asam akan direduksi menjadi gas hidrogen. Reaksinya adalah 2H+ plus 2 elektron menghasilkan gas H2. Jika kationnya berupa ion logam aktif, yaitu golongan 1A, golongan 2A, aluminium, dan mangan, tidak akan tereduksi, tetapi yang tereduksi adalah air. Reaksinya adalah 2H2O plus 2 elektron
menghasilkan 2OH- plus H2. Jika kationnya berupa ion logam selain logam aktif, kation logamnya akan tereduksi. Menurut reaksi, Lx plus X elektron menghasilkan L. Nah, supaya kalian memahami materi sel elektrolisis, di sini saya akan memberikan contoh. Elektrolisis larutan Ki dengan elektrode grafit. Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah, yang pertama kita ionisasikan dulu Ki. Nah, larutan Ki kita ionkan, dia akan menjadi K+ dan imin. Ion kalium dan ion iodin. Nah, kemudian K+ di sini sebagai kation, sedangkan imin sebagai anion. Kemudian kita tentukan reaksi pada katode dan anodenya. Reaksi di katode merupakan reaksi reduksi yang hanya ditentukan oleh jenis kation di dalam larutan. Nah, karena di sini dalam larutan ionnya berupa ion logam aktif, maka yang tereduksi adalah air. Sehingga pada katode reaksinya adalah 2H2O plus 2 elektron menghasilkan 2OH- plus H2. Kemudian pada reaksi di anode, reaksi pada anode merupakan reaksi oksidasi yang bergantung pada jenis anode dan anionnya. Kita lihat, karena elektrode yang digunakan merupakan elektrode inert, maka reaksi di anode bergantung pada jenis anion di dalam larutan. Jenis anion di dalam larutan ada ion negatif, yaitu imin, sehingga yang akan teroksidasi adalah imin. Sehingga reaksinya adalah 2 imin menghasilkan I2 plus 2 elektron.